Bapak, Ibu, saudara-saudari, puji Tuhan bahwa kali ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah online ini. Dan kalau minggu lalu Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah di gereja, maka Bapak Ibu akan tahu bahwa tema sepanjang tahun ini kita akan ada dalam satu tema yang sama, yaitu purify atau dimurnikan. Dan untuk itu Bapak Ibu, kita tentunya juga harus dimurnikan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan untuk kali ini, saya mau membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan pemurnian itu kepada panggilan hidup kita. Ya, Bapak Ibu, panggilan orang percaya itu harus benar-benar bisa kita yakini, kita pahami untuk kemudian bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Panggilan utama bagi orang Kristen adalah percaya penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mencakup hidup dalam persekutuan dengannya, menjadi saksi dan memberitakan Injil. Dalam hal ini adalah pekerjaan misi. Bagaimana kita juga melayani Tuhan dan sesama sesuai dengan karunia rohani serta hidup berfokus pada Tuhan untuk berbuah bagi kerajaannya. Membangun tubuh Kristus yang adalah gerejanya dan membawa namanya ke seluruh dunia. Nah, ini adalah panggilan kita Bapak Ibu ya. Jadi untuk khotbah hari ini saya memberikan judul panggilan untuk percaya. Ya, 2 minggu yang lalu saya diberikan kepercayaan untuk bisa memimpin dalam pastoral momen di ibadah raya di sentral, dan pada waktu itu saya sempat membagikan satu perenungan yang saya ambil dari sebuah kisah tentang seorang yang ahli akrobat yang melintasi air terjun Niagara. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari hadir dalam ibadah itu, tentu Bapak Ibu akan masih ingat ya tentang kisah ini. Bagaimana seorang ahli akrobat itu dia berhasil melintasi air terjun Niagara yang luar biasa itu di atas dengan berjalan di atas sebuah tali gitu Bapak Ibu ya. Dan waktu dia berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Semua penonton memberikan dukungan. Dan kemudian Bapak ini bilang, "Kalau begitu siapa yang percaya bahwa saya bisa kembali menyeberangi tali ini kembali ke seberang?" Semua orang bersorak-sorai, "Saya percaya, saya percaya, saya percaya," gitu ya. Dan dalam kepercayaan mereka itu mereka kemudian memberikan sorak-sorai dukungan semangat kepada ahli akrobat ini. Tapi ketika ahli akrobat ini kemudian bertanya, "Kalau begitu siapa yang mau saya gendong ke seberang?" Begitu mendengar pertanyaan ini, semua penonton sunyi sepi Bapak Ibu ya, nggak ada yang berani. Jadi ternyata percayanya mereka hanya di mulut ya, percaya mereka berlaku buat orang itu dan orang lain, tetapi tidak buat diri mereka sendiri. Mereka tidak menyediakan diri untuk menunjukkan rasa percaya mereka kepada si ahli akrobat itu. Sampai akhirnya ada seseorang yang rupanya kenal dengan baik dengan si ahli akrobat ini dan akhirnya dia mau digendong untuk bisa ke seberang melalui tali yang terpentang di atas air terjun Niagara itu. Dan akhir kisah ya mereka selamat sampai ke tujuan ya Bapak Ibu ya. Tapi kembali Bapak Ibu, hal ini terus menjadi satu perenungan buat saya pribadi gitu ya. Bahwa seringkali kita dengan mudah bilang kita percaya. Baik pada orang, baik pada Tuhan termasuk ya. Untuk kita bisa bilang bahwa, "Oh saya percaya kok." Tapi apakah tindakan hidup kita sudah menunjukkan hidup yang benar-benar percaya? Dan hari ini saat panggilan untuk percaya itu dinyatakan, apakah kita benar-benar akan menjalani kehidupan yang penuh percaya itu? Nah, sebelum kita lanjut, mari kita akan sama-sama baca ayat kebenaran firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Nah Bapak Ibu, ayat ini tentu nggak asing buat kita ya. Bahkan mungkin dari antara kita ada yang menjadikan ayat ini sebagai ayat masnya gitu ya. Bagaimana kita harus terus menaruh percaya kita kepada Tuhan
dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertian sendiri, juga mengakui Tuhan dalam segala laku kita, dalam segala tindakan kita, supaya Dia akan meluruskan jalan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini tentunya memberikan kepada kita satu dorongan bahwa kita harus percaya itu dengan segenap hati. Segenap hati ini artinya jangan sisakan ruang untuk adanya ketidakpercayaan. Jangan sampai kita juga akhirnya mengandalkan pemikiran kita yang terbatas. Jangan sampai percaya itu tidak ditunjukkan dalam tingkah laku kita. Tapi mari kita jangan cuma asal ngomong percaya, tapi benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang kita ucapkan, tetapi juga yang kita yakini dengan segala keberadaan kita dan kita tunjukkan melalui tindakan kita. Nah, ada satu kalimat yang bilang begini, knowing Jesus means trusting in Jesus. Jadi kenal Tuhan itu artinya kita benar-benar menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu layak untuk kita percaya dengan segenap hati ya Bapak Ibu ya. Dan untuk itu mari kita akan bersama-sama melihat pada 4 proses percaya yang kita perlu untuk jalani dalam kehidupan kita selanjutnya, khususnya di tahun 2026 ini. Yang pertama adalah mari kita percaya karena kenal. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ingat kisah yang saya ceritakan di awal mengenai seorang ahli akrobat yang kemudian menyeberangi tali itu dengan seseorang di pundaknya, orang itu mau digendong sama dia kenapa? Karena dia kenal. Karena dia percaya bahwa orang ini sanggup untuk membawa dia ke seberang dengan selamat. Sedangkan orang-orang lain yang cuma penonton, walaupun mereka bilang percaya, tapi waktu ditantang mereka nggak percaya. Nggak benar-benar berani untuk bisa digendong sampai ke seberang gitu ya. Nah, dari kata percaya karena kenal ini, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang mendukung hal ini, yaitu 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 ini adalah perkataan kepada Salomo. Demikian firman Tuhan, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Waduh. Ini merupakan satu janji, tapi juga merupakan satu hal yang bisa menjadi satu semacam ancaman ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti Tuhan yang ngancam kita tentu aja, tapi adalah satu konsekuensi. Bahwa kalau kita meninggalkan Dia, maka konsekuensinya adalah Ia akan membuang kita gitu untuk selamanya. Dalam arti tentu aja kalau kita melakukannya dengan terus-menerus ya, dengan tanpa ada pertobatan di sana. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita berusaha seperti Salomo mau terus berusaha mengenal Allahnya, kita pun perlu untuk terus berusaha mengenal Allah kita. Ya, kenali dengan sungguh, jangan cuma dengar kata orang. Oh, si A mah dibantu sama Tuhan. Oh, si B mah dikasih mujizat begini sama Tuhan. Oh, si C disembuhin sama Tuhan. Ya, kita puji Tuhan kalau bisa mendengar kesaksian dari banyak orang ya Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Tetapi tentu kita pun perlu untuk mengalami satu pengalaman hidup yang kita jalani sendiri, kita alami sendiri. Sehingga itu akan menjadi satu hal yang mendewasakan kita. Karena kita memiliki pengalaman pribadi yang akan terus menambah pengenalan kita akan siapa Allah kita. Jadi mari percayai Allah itu karena kita sungguh-sungguh kenal. Bukan cuma kata orang.
Makanya tadi Salomo sendiri didorong ya, kenal Allahnya ayahmu. Kalaupun dia adalah anak seorang Raja Daud yang punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, itu bukan berarti, oh cukup deh bapak kamu aja yang ngalamin, kamunya nggak usah. Enggak. Tetapi Salomo perlu untuk dia sendiri memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dan ini pun menjadi satu hal yang harusnya menjadi kerinduan kita semua sebagai orang percaya untuk kita benar-benar bisa mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Karena pengenalan akan membuat kita bisa mempercayai dengan segenap hati. Nah, kalau Bapak Ibu ingat sebuah kisah di Alkitab, bagaimana Abraham dan Ishak mereka bersama-sama diperhadapkan pada satu ujian. Waktu itu Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Wah Bapak Ibu, sebagai seorang mamah yang punya anak satu nih Bapak Ibu ya. Buat saya ini pun merupakan satu hal yang kayaknya, aduh kok kayak aneh banget sih gitu. Kok Tuhan bisa seperti memberi perintah yang kayaknya di luar pemahaman gitu ya. Bagaimana anak kok bisa minta dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Dan waktu itu Abraham, saya salut luar biasa, dia tetap bisa menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan dengan cara taat. Ya kalau digambar-gambar seringkali digambarkan Bapak Ibu bahwa kejadian ini terjadi waktu Ishak masih masih muda lah. Mungkin bisa dibilang masih remaja. Kalau digambar-gambar di lukisan-lukisan tuh seringkali waktu saya coba cari aja gitu ya gambar-gambar ini. Gambarinnya seperti itu Bapak Ibu. Padahal kalau beberapa ahli itu menegaskan bahwa ini nggak mungkin terjadi waktu Ishak masih muda, terlalu muda gitu. Kenapa? Karena pada saat itu Ishak udah disuruh bawa kayu untuk bisa membakar korban itu nanti. Dan kayunya tentu nggak kayu yang kecil-kecil ya Bapak Ibu ya, namanya untuk membakar korban. Jadi dianggap Ishak ini udah cukup besar. Bahkan ada ahli yang menyatakan kemungkinan Ishak bisa jadi udah umur sekitar 30-an tahun. Nah, kalau seorang yang umurnya udah sekitar 30-an tahun, nggak usah 30-an tahun ya Bapak Ibu ya, udah belasan tahun aja, udah 17, 18 tahun gitu. Kira-kira begitu dia tahu dia mau dikorbankan, kira-kira kemungkinan responnya seperti apa Bapak Ibu? Kemungkinan dia akan berontak kan Bapak Ibu ya, atau bahkan mungkin dia akan kabur gitu, dia akan lari gitu, dia akan ninggalin ayahnya gitu. Tetapi dalam kisah ini kita belajar bagaimana Ishak, dia taat kepada ayahnya dan dengan demikian menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Dan bagaimana dia bisa taat? Itu tentu bisa dilakukan karena dia percaya kepada ayahnya dan juga percaya kepada Allahnya. Sehingga dalam iman percaya mereka berdua inilah Bapak Ibu, Allah menyatakan perkenanannya. Sehingga dia menunjukkan bahwa itu hanyalah sebuah ujian. Bahwa bukan Ishak yang benar-benar harus dikorbankan. Bahkan Allah menyediakan seekor domba yang bisa dikorbankan. Nah Bapak Ibu, pengenalan yang seperti ini hanya bisa terjadi dalam pengalaman pribadi. Dan untuk itu akan menghasilkan satu rasa percaya yang kuat. Percaya yang sungguh, percaya yang gak main-main, percaya yang dengan segenap hati. Nah, saya berharap bahwa segala pengalaman kita yang sudah terjadi di masa lalu, baik yang menyenangkan ataupun mungkin ada banyak juga yang kurang menyenangkan ya Bapak Ibu. Biarlah itu juga akan menjadi hal yang akan menambah pengenalan kita akan Allah, yang akan mendorong kita untuk tetap mempercayai Allah kita. Jadi mari percaya karena kenal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu, mari kita percaya walau tidak melihat. Ya kalau dikasih tahu kata-kata ini, percaya walau tidak melihat, mungkin kita langsung ingat sama Thomas ya Bapak Ibu ya. Kalau Thomas mesti melihat dulu baru percaya gitu kan ya. Tapi saya mau kita sama-sama melihat pada Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Ini adalah satu teguran yang keras dari Yesus ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa kita harusnya walaupun tidak melihat itu tetap percaya. Kalau kita lihat dari Basic English gitu ya, di Alkitab Basic English itu ada versi terjemahan yang berbunyi demikian. Jesus said to him, "Because you have seen me, you have believed. A blessing will be on those who have believed, though they have not seen me." Bukankah dalam hidup kita Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, seolah-olah kita kayak nggak ngelihat Tuhan ada di sana. Kita bahkan mungkin mempertanyakan, "Tuhan, adakah Engkau di sini?" gitu. "Adakah Engkau bersama-sama dengan aku?" gitu. Dan pada saat kita mempertanyakan itu, harusnya ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang tetap percaya walau tidak melihat. Walaupun tidak melihat, mereka tetap memilih untuk percaya. Apakah kita juga termasuk bagian dari orang-orang yang demikian, Bapak Ibu? Saya harap kita dalam pengenalan yang terus diperdalam akan Tuhan akan tetap memilih untuk percaya walau tidak melihat. Jangan batasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Segala tekanan, segala macam rintangan, segala macam hal-hal gitu ya, yang sepertinya membuat kita meragukan akan keberadaan Allah. Minggu lalu Pastor Arief memberikan contoh kehidupan dari seorang Yusuf. Dan memang tokoh ini tokoh yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Di usia yang relatif muda, di usia 17 tahunan dia dijual ke Mesir. Dan di negeri yang jauh, di negeri kafir di mana dia seharusnya mungkin bisa memilih untuk, oh gini saya akhirnya dijual, gini saya akhirnya dibuang gitu ya. Bisa aja dia memilih untuk murtad gitu dari Tuhan, bisa aja dia memilih untuk ya udah saya pahit hati aja gitu. Tapi Bapak Ibu rupanya dia benar-benar adalah pribadi yang kenal siapa Allahnya. Bukan cuma sekedar pribadi yang kesannya ditangkap sama saudara-saudaranya tuh kan yang manja, suka ngadu gitu ya. Yang punya mimpinya kegedean gitu. Tapi dia ini adalah seorang yang benar-benar istimewa. Karena terbukti dan teruji di negeri yang jauh sekalipun, di negeri di mana Allah tidak dikenal sebagaimana dikenal di bangsanya sendiri, Yusuf tetap bisa memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan itu membuat dia bisa menjaga tingkah lakunya, menjaga integritasnya. Sehingga walaupun nggak ngeliat nih keadaan kayaknya nggak jadi lebih baik, saya malahan jadi budak di sini. Atau bahkan ketika kemudian dia harus masuk penjara karena difitnah, itu juga kan, aduh, saya nggak kebayang gitu ya Bapak Ibu ya, gimana perasaan seorang Yusuf yang sudah melakukan yang terbaik tapi malah difitnah dan harus masuk penjara. Tapi sekali lagi di penjara juga dia tetap positive thinking. Positive attitude gitu ya. Dan tentunya ini menyentil banget buat saya gitu ya. Kadang-kadang saya pribadi pun waktu diperhadapkan pada keadaan-keadaan yang nggak menyenangkan, yang sulit, yang berat. Saya mungkin udah ngeluh gitu ya, udah langsung aduh Tuhan kenapa sih Tuhan izinin gitu. Tapi kalau saya berkaca pada pengalaman seorang Yusuf, ini membuat saya jadi malu hati Bapak Ibu. Karena seorang Yusuf aja bisa tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Dan di waktu yang tepat Allah memancarkan terangnya Yusuf bagi orang-orang di sekitarnya. Walaupun mungkin awalnya kelihatannya sepertinya hidupnya penuh dengan kegagalan, penuh dengan kepahitan. Tapi ternyata dalam kehidupannya itu Yusuf kemudian bisa tetap melihat bahwa Allah campur tangan. Walaupun mata jasmaninya nggak ngeliat. Walaupun situasi kondisi yang ada di sekitarnya nggak menunjukkan itu. Tapi Yusuf memilih untuk tetap percaya walau tidak melihat. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang ketiga adalah percaya. Nah ini nggak enak nih Bapak Ibu ya. Percaya walau menderita.
Waktu saya siapin renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu ya, saya langsung, "Tuhan, jangan kasih ujian yang ini dong Tuhan," gitu ya. Kalau boleh bisa milih, bisa minta, pengennya tuh jangan gitu ngalamin yang seperti ini. Tapi, ya siapa sih dalam hidup kita di dunia ini yang bisa bebas dari penderitaan Bapak Ibu? Pasti ada ya penderitaan ya, waktu kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang nggak mengenakan gitu ya. 2 Timotius 1 ayat 12 saya mau bacakan buat kita semua, 2 Timotius 1 ayat 12. "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Duh Bapak Ibu, Timotius ini juga seorang muda yang luar biasa. Bagaimana dia dalam kehidupannya yang juga seringkali diperhadapkan pada keadaan-keadaan yang gak mudah. Dia bisa menyatakan bahwa dia gak malu. Dia gak malu hidup dalam keadaan yang diperhadapkan pada penderitaan. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar tahu kepada siapa kita percaya? Kalau kita bisa kemarin-kemarin bilang, "Oh Tuhan tolong saya, oh Tuhan bebaskan saya, oh Tuhan lepasin saya, oh Tuhan buatkan jalan buat saya." Allah yang sama masih bersama-sama dengan kita loh Bapak Ibu. Allah yang sama masih memegang tangan kita. Allah yang sama enggak pernah meninggalkan kita. Karena itu walaupun mungkin ada duka, ada penderitaan, ada rasa yang menekan dalam diri kita, mari tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap bisa dipercaya, yang tetap bisa diandalkan. Dan saya nggak melihat contoh lain yang lebih tepat daripada seorang Ayub, Bapak Ibu. Bagaimana Ayub yang tadinya ada dalam keadaan kelimpahan, yang tadinya merasa sangat diberkati Tuhan, dan dia berusaha terus hidup benar loh. Ada orang-orang yang begitu diberkati Tuhan, mereka malahan jauh dari Tuhan. Itu kan ada banyak kasus ya, banyak cerita yang seperti itu gitu. Dan ada juga banyak orang yang begitu menderita, mereka pun ninggalin Tuhan juga banyak Bapak Ibu. Jadi memang dalam keadaan menderita atau dalam keadaan kelimpahan, itu semua bisa jadi ujian bagi setiap orang, bagi kita. Tetapi kita bisa melihat contoh kehidupan seorang Ayub, bagaimana dia dalam keadaannya yang awalnya diberkati dengan luar biasa, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan waktu segala sesuatu yang baik yang ditinggalkan Tuhan yang ada dalam dirinya itu juga kemudian diambil daripadanya, itu dia tetap memilih untuk tetap percaya sama Tuhan. Ini adalah satu hal yang Bapak Ibu ya, mengagumkan buat saya. Percaya walau menderita. Saya berharap bahwa apapun yang Bapak Ibu sempat alami di akhir tahun kemarin atau bahkan mungkin di awal tahun ini, jangan sampai membuat kita meragukan siapa Tuhan. Tetap percayai pribadinya yang mengasihi kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang pasti menyediakan jalan keluar, bahkan penghiburan dan juga kelepasan dari segala apa yang kita alami saat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, mari kita tetap memiliki iman percaya yang bertindak. Ya. Jadi jangan cuma percaya yang tadi ya, cuma di mulut aja. Cuma ngomongnya doang gitu. Yang kalau iya saya sih percaya. Tapi karena kalau udah ngomongnya begitu kan, saya sih percaya. Biasanya ada lanjutannya ya. Tapi, nah tapinya ini gak usah ada Bapak Ibu ya. Mari kita akan tetap percaya yang kita tunjukkan dengan bertindak. Iman harus disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17-18 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan.
dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman, percaya kita kepada Tuhan, jangan cuma di kata-kata, tapi mari tunjukkan dalam setiap perbuatan kita. Ada banyak contohnya di kisah Alkitab ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat dari seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kalimat apa yang keluar dari bibirnya waktu dia berjumpa dengan Yesus? Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Dan dia benar-benar tunjukin, walaupun itu dalam situasi yang mungkin nggak menyenangkan gitu ya Bapak Ibu ya, karena dia ada dalam keadaan pendarahan itu dibilang dia ada dalam keadaan yang eh, nggak kudus gitu. Dia nggak boleh sebenarnya berdekatan sama orang-orang lain. Tetapi karena ada iman percayanya itu, dia kemudian dengan berani menjamah jubah Yesus. Dan Yesus menyadari hal itu. Ada kuasa yang keluar darinya katanya ya. Tetapi iman percaya itulah yang akhirnya menyelamatkan, menyembuhkan si ibu ini. Lalu yang kedua, contoh iman yang bertindak ini adalah 4 orang yang membawa sahabatnya yang lumpuh kepada Yesus. Ini juga contoh iman yang luar biasa nih Bapak Ibu ya. Bagaimana seorang atau 4 orang ya yang menyaksikan teman mereka yang lumpuh sekian lama pada akhirnya berusaha untuk menolong supaya teman mereka ini sembuh. Dan dari tindakan mereka itu akhirnya sahabat mereka disembuhkan Tuhan. Lalu tindakan lain lagi, bagaimana Nuh membangun bahtera. Waktu Nuh membangun bahtera Bapak Ibu, ini juga kan merupakan satu tindakan percaya yang ditunjukkan. Bagaimana dia dalam keadaan yang nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba bangun bahtera sampai dia dibilang diolok-olok gitu ya sama orang-orang sekitarnya. Tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Begitu pula dengan para pelayan. Pelayan-pelayan yang kita nggak tahu namanya, bahkan nggak disebutin gitu ya. Ini pelayan-pelayan ini apakah mereka ini orang Israel atau bukan, nggak disebutin Bapak Ibu. Pelayan-pelayan yang ada di perkawinan di Kana. Mereka menunjukkan percaya dengan mengisi air ke tempayan yang pada akhirnya diubahkan Yesus menjadi anggur. Ini adalah contoh percaya yang bisa dilakukan dalam segala hal, bahkan dalam hal yang sepertinya sehari-hari banget gitu ya, hal yang sederhana banget gitu Bapak Ibu. Dan kalau kita mau lihat contoh dari salah satu murid Yesus, kita juga bisa melihat bagaimana Petrus yang berani melangkah keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Bapak Ibu, banyak contoh yang bisa menekankan kepada kita pentingnya tindakan untuk menjadi satu tanda bahwa kita memang percaya. Jadi kita perlu untuk menunjukkan iman percaya walau tidak terlihat ada alasan untuk percaya. Cukup satu alasan, bahwa kita mengenal pribadi yang kita percayai, yaitu pribadi Tuhan. Dan percaya ini tidak hanya bisa dinikmati untuk diri sendiri, tetapi melalui percaya kita pun dapat berdampak memberkati banyak orang di sekitar kita. Seperti yang tadi saya contohkan ya, pelayan-pelayan di pernikahan di Kana. Melalui tindak percaya mereka memberkati orang-orang yang hadir dengan anggur yang terbaik. Nah, karena itu saya akan menutup dengan satu kesimpulan Bapak Ibu. Yang pertama, mari terus hidup dalam pengenalan yang terus diperdalam akan siapa Allah yang kita sembah sehingga kita punya pengenalan yang benar. Lalu 2, mari terus pertajam kepekaan mata rohani sehingga jangan mengandalkan mata jasmani kita yang terbatas. Dan 3, jangan izinkan kesukaran, tantangan, dan air mata menjadi hal yang akan menghambat, tetapi justru akan menjadi hal yang menyingkapkan kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, mari tunjukkan iman dalam perbuatan untuk bisa mempertontonkan Yesus kepada dunia. Di tahun 2026, mari asah kembali iman kita sehingga di tahun ini kita akan terus menunjukkan percaya kepada pribadi Allah kita yang setia. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini bisa terus menjadi pegangan kita untuk mengingatkan akan kesetiaan Allah kita, kebesaran Allah kita yang layak untuk kita percayai. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita
Tapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama mengambil komitmen untuk berdoa bagi firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami di tahun yang lalu. Dan kami tetap mempercayai Tuhan bahwa di tahun 2026 ini Tuhan, Engkau akan tetap menjadi pribadi yang layak untuk kami percayai, yang tepat Tuhan untuk kami percayai dengan segenap hati kami, dengan segenap tindakan kami Tuhan. Yang kami mau Tuhan supaya melalui kehidupan kami akan ada banyak orang-orang bisa merasakan dampak dari iman percaya itu, untuk mereka bisa dijamah. Mereka bisa mengenal siapa Yesus itu melalui kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk kami enggak mengizinkan hal-hal apapun menjadi penghalang untuk kami bisa tetap mempercayai Tuhan. Untuk tetap menaruh iman kami hanya kepadamu Tuhan. Sehingga bahkan kami akan terus dibawa pada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Allah kami. Tuhan, terus pakai kami dan beracaralah di hidup kami, untuk kami akan terus bisa menjadi alat-Mu, untuk kami akan terus bisa meresponi panggilan-Mu untuk percaya, untuk tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.